Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Apa kabar Bapak dan Ibu di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, seluruh Indonesia, bahkan yang sedang berada di luar negeri? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu surat yang setiap hari kita baca berkali-kali dalam sholat, bahkan mungkin puluhan kali dalam sehari. Lidah kita begitu hafal membacanya, namun pernahkah kita benar-benar memahami maknanya? Ini tentang saya, tentang saat saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya membaca surah Al-Fatihah, tapi hati saya belum benar-benar hadir saat melafalkannya. Bapak dan Ibu, surah Al-Fatihah bukan sekadar bacaan pembuka dalam salat. Ia bukan hanya syarat sah salat yang dibaca agar ibadah kita diterima. Lebih dari itu, Al-Fatihah adalah inti dari hubungan seorang hamba dengan Allah. Di dalamnya ada pujian, penghambaan, harapan, rasa takut, dan doa paling dalam yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun seringkali, karena terlalu terbiasa membacanya, kita justru kehilangan rasa saat melafalkannya. Kita membacanya dengan cepat, sementara pikiran kita sibuk memikirkan urusan dunia. Hati kita tidak benar-benar hadir. Padahal kita sedang berdiri di hadapan Allah. Saya teringat seorang bapak yang pernah berkata bahwa selama bertahun-tahun ia salat, tapi ia merasa salatnya kosong. Tidak ada ketenangan, tidak ada rasa dekat dengan Allah. Hingga suatu hari ia mencoba membaca Al-Fatihah perlahan sambil memahami artinya. Dan sejak saat itu salatnya mulai terasa berbeda. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa masalahnya bukan karena kita tidak salat, tapi karena hati kita belum benar-benar memahami apa yang kita baca. Kita melafalkan ayat demi ayat, tapi belum meresapinya ke dalam hati. Padahal dalam surah Al-Fatihah ada rahasia besar yang bisa mengubah cara kita melihat hidup dan cara kita mendekat kepada Allah. Setiap ayatnya bukan hanya bacaan, tapi juga dialog antara hamba dan Rabb-nya. Bapak dan Ibu, dalam video ini kita akan bersama-sama memahami makna sejati surah Al-Fatihah dalam salat, rahasia yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun sering kita lewatkan begitu saja. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan, agar setiap salat yang kita lakukan tidak hanya menjadi kewajiban, tapi juga menjadi jalan ketenangan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan makna pertama yang sangat dalam surah Al-Fatihah adalah saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalimat ini sangat sering kita ucapkan, namun seringkali hati kita belum benar-benar memahami maknanya. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Hingga saya mulai sadar bahwa selama ini saya membaca ayat itu, tapi belum benar-benar menghayatinya. Bapak dan Ibu, ayat ini mengajarkan bahwa segala pujian hanya milik Allah. Bukan hanya ketika hidup kita mudah, bukan hanya saat rezeki lancar, dan bukan hanya ketika semua berjalan sesuai keinginan kita. Tapi dalam setiap keadaan, seringkali kita mudah berkata, Alhamdulillah saat mendapat nikmat, namun sulit menerima saat hidup sedang berat. Kita memuji Allah dengan lisan, tapi hati kita masih penuh kecewa dan rasa tidak puas. Padahal ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin dalam salat, sebenarnya kita sedang mengingatkan diri sendiri bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan yang mengatur hidup kita, menjaga kita, dan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa dulu ia sering merasa hidupnya tidak adil. Ia melihat orang lain lebih bahagia dan lebih berkecukupan. Tapi ketika ia mulai memahami makna ayat ini, perlahan hatinya berubah. Ia mulai belajar menerima hidupnya dengan lebih tenang dan lebih ikhlas. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa syukur bukan hanya ucapan, tapi cara hati menerima ketetapan Allah. Ketika kita benar-benar percaya bahwa Allah adalah Rabb seluruh alam, maka kita akan sadar bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa hikmah. Ayat ini juga mengajarkan kita tentang penghambaan, bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Kita tidak mengatur segalanya. Ada Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hidup kita.
Dia udah ketika memahami itu, perlahan rasa sombong akan berkurang. Kita tidak lagi merasa paling kuat, paling mampu, atau paling benar. Karena kita sadar bahwa tanpa Allah, kita bukan siapa-siapa, Bapa dan Ibu. Inilah mengapa Al-Fatihah begitu agung. Karena sejak ayat pertama, Allah sudah mengajarkan kita tentang syukur, tentang kerendahan hati, dan tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Mulailah membaca Al-Fatihah dengan lebih perlahan. Jangan hanya dibaca oleh lisan, tapi hadirkan hati kita di dalamnya, karena bisa jadi selama ini sholat kita terasa hampa bukan karena kita tidak sholat, tapi karena hati kita belum benar-benar memahami apa yang kita baca. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Belajar memahami ayat demi ayat Al-Quran, agar setiap salat yang kita lakukan benar-benar menjadi sumber ketenangan dan jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Makna kedua yang sangat menyentuh dalam surah Al-Fatihah adalah saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat ini sangat singkat, namun memiliki makna yang begitu luas dan menenangkan hati. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya merasa hidup penuh ujian, hingga tanpa sadar saya mulai bertanya dalam hati, apakah Allah masih sayang kepada saya, Bapak dan Ibu? Dalam kehidupan ini, ada masa ketika kita merasa sangat lelah. Doa belum terkabul, masalah datang bertubi-tubi, hati terasa berat, dan hidup tidak berjalan sesuai harapan. Dalam keadaan seperti itu, terkadang kita mulai merasa sendiri. Kita tetap salat, tetap membaca Al-Fatihah, tetap mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, namun hati kita belum benar-benar percaya bahwa Allah sangat menyayangi kita. Padahal Bapa dan Ibu, dua nama Allah dalam ayat ini memiliki makna kasih sayang yang sangat besar. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa membedakan siapapun. Bahkan kepada orang yang sering lupa kepadanya pun Allah masih memberi rezeki, kesehatan, dan kehidupan. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terus kembali kepadanya dan berusaha memperbaiki diri. Saya teringat seorang ibu yang pernah berkata sambil menangis bahwa hidupnya terasa begitu berat. Tapi ketika ia mulai memahami makna Ar-Rahmanir Rahim, ia perlahan sadar bahwa selama ini Allah tetap menjaganya. Ia masih diberi napas, masih diberi kekuatan, dan masih diberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa kasih sayang Allah tidak selalu hadir dalam bentuk hidup yang mudah. Kadang kasih sayang itu hadir dalam bentuk ujian yang membuat kita lebih dekat kepadanya. Kadang Allah belum mengabulkan doa kita bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena Allah ingin kita lebih sering kembali mengetuk pintunya. Kadang Allah menunda sesuatu bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk menjaga kita dari sesuatu yang belum kita pahami hari ini. Bapak dan Ibu, saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim dalam salat, sebenarnya Allah sedang mengingatkan kita bahwa sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, pintu kasih sayangnya tetap terbuka selama kita masih mau kembali. Inilah yang sering kita lupakan. Kita lebih mudah mengingat masalah daripada mengingat nikmat Allah. Kita lebih fokus pada luka hidup daripada kasih sayang yang Allah berikan setiap hari. Padahal jika kita renungkan, begitu banyak rahmat Allah yang masih kita rasakan hingga hari ini. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar memahami makna Al-Quran dengan hati yang lebih tenang, agar setiap salat yang kita lakukan benar-benar membuat jiwa kita merasa dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makna berikutnya yang sangat dalam surah Al-Fatihah adalah saat kita membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini singkat, namun memiliki makna yang sangat besar bagi kehidupan kita. Ini tentang saya, tentang saat saya terlalu sibuk memikirkan dunia hingga lupa bahwa hidup ini suatu hari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa hidup ini hanya tentang hari ini. Tentang pekerjaan, keluarga, rezeki, dan berbagai urusan dunia yang tidak pernah selesai. Hingga tanpa sadar, hati kita menjadi terlalu sibuk mengejar dunia dan lupa mempersiapkan akhirat.
Padahal setiap kali kita membaca Maliki Yaumiddin dalam salat, sebenarnya Allah sedang mengingatkan kita bahwa akan ada hari ketika semua amal diperlihatkan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa disembunyikan, dan tidak ada yang bisa kita bawa selain amal kita sendiri. Saya teringat seorang bapak yang berkata bahwa dulu ia terlalu sibuk bekerja hingga sering menunda ibadah. Ia merasa hidup masih panjang. Tapi ketika usianya mulai bertambah dan kesehatannya mulai menurun, ia mulai sadar bahwa dunia ini tidak selamanya. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa mengingat hari akhir bukan untuk membuat kita takut berlebihan, tapi agar kita hidup lebih sadar dan lebih berhati-hati. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa Allah adalah penguasa hari pembalasan, maka sikap hidupnya akan berubah. Ia akan lebih menjaga ucapan, lebih berhati-hati dalam bertindak, dan lebih memperhatikan amal-amal kecil yang sering diremehkan, karena ia sadar bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak dan Ibu, ayat ini juga mengajarkan bahwa keadilan sejati ada di sisi Allah. Di dunia ini mungkin ada orang yang tersakiti, terzalimi, atau tidak dihargai. Tapi di hadapan Allah nanti semua akan diperlihatkan dengan seadil-adilnya. Inilah yang membuat hati orang beriman tetap kuat. Karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah lalai melihat perjuangan dan kesabaran hamba-Nya. Bapa dan Ibu, saat membaca Maliki Yaumiddin jangan hanya membaca dengan lisan. Cobalah hadirkan kesadaran bahwa hidup ini sementara dan bahwa kita sedang berjalan menuju hari pertemuan dengan Allah. Karena ketika kita mengingat akhirat, kita akan lebih mudah memperbaiki diri, lebih mudah menahan emosi, dan lebih mudah melepaskan hal-hal dunia yang terlalu kita genggam. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Belajar memahami makna Al-Quran dengan hati agar setiap salat yang kita lakukan benar-benar mengubah cara kita menjalani hidup dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makna paling kuat dalam surah Al-Fatihah adalah saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini bukan hanya bacaan dalam salat, tapi pengakuan terbesar seorang hamba kepada Allah. Ini tentang saya, tentang saat saya merasa mampu menghadapi semuanya sendiri, hingga akhirnya saya sadar bahwa hati saya sebenarnya sangat lelah karena terlalu jauh dari Allah. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan ini seringkali kita menggantungkan hati kepada banyak hal. Kita berharap penuh kepada manusia, kepada pekerjaan, kepada uang, bahkan kepada kekuatan diri sendiri. Hingga ketika semua itu mengecewakan, hati kita ikut hancur. Padahal setiap hari kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengucapkan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Tapi kenyataannya, hati kita masih sering lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan kedekatan dengan Allah. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa dulu ia selalu merasa cemas menghadapi hidup. Ia takut kekurangan, takut ditinggalkan, dan takut menghadapi masa depan. Tapi ketika ia mulai memahami ayat ini, perlahan hatinya berubah. Ia mulai sadar bahwa manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa berubah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa ayat ini adalah tentang ketergantungan hati, tentang kepada siapa sebenarnya kita bersandar. Ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu, berarti kita mengakui bahwa hidup ini sepenuhnya milik Allah, bahwa tujuan hidup kita bukan hanya mencari dunia, tapi mencari ridha-Nya. Dan ketika kita membaca wa iyyaka nasta'in, berarti kita mengakui bahwa kita lemah, kita tidak mampu menjalani hidup ini tanpa pertolongan Allah. Bapak dan Ibu, inilah yang sering terlupakan. Kita ingin kuat sendiri, ingin menyelesaikan semuanya sendiri, hingga lupa bahwa hati manusia memiliki batas. Padahal Allah tidak pernah meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya ingin kita kembali meminta kepada-Nya. Ayat ini juga mengajarkan keikhlasan. Bahwa ibadah yang kita lakukan bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk terlihat baik, tapi benar-benar karena Allah. Ketika hati memahami ayat ini, hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi menggantungkan harapan sepenuhnya kepada dunia. Bapak dan Ibu, cobalah mulai hari ini membaca ayat ini dengan lebih perlahan. Rasakan setiap katanya, hadirkan hati saat mengucapkannya, karena bisa jadi selama ini kita membaca Al-Fatihah setiap hari, tapi hati kita belum benar-benar menyerahkan diri kepada Allah.
Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar memperbaiki hati dan memperdalam makna salat, agar setiap sujud kita benar-benar menjadi tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Makna berikutnya yang sangat menyentuh dalam surah Al-Fatihah adalah saat kita membaca Ihdinas Shirathal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini terlihat sederhana, namun sebenarnya adalah doa terbesar yang kita ulang berkali-kali setiap hari. Ini tentang saya, tentang saat saya merasa sudah berada di jalan yang benar, hingga akhirnya saya sadar bahwa hati manusia bisa berubah kapan saja jika tidak dijaga oleh Allah. Bapak dan Ibu, seringkali kita mengira bahwa hidayah itu hanya milik orang yang baru belajar agama. Padahal kenyataannya, setiap manusia membutuhkan petunjuk Allah setiap hari, karena hidup ini penuh godaan, penuh pilihan, penuh ujian, dan penuh hal yang perlahan bisa menjauhkan hati kita dari Allah tanpa kita sadari. Kita bisa saja terlihat baik di luar, tapi hati kita mulai lalai. Kita bisa tetap beribadah tapi kehilangan keikhlasan. Kita bisa tetap salat, tapi hati kita jauh dari Allah. Saya teringat seorang bapak yang berkata bahwa dulu ia merasa dirinya sudah cukup baik, tapi semakin ia belajar agama, semakin ia sadar bahwa dirinya masih sangat membutuhkan petunjuk Allah. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa ayat ini adalah bentuk kerendahan hati seorang hamba. Kita mengakui bahwa tanpa petunjuk Allah, kita mudah tersesat oleh dunia, oleh hawa nafsu, dan oleh kesibukan hidup. Ketika kita membaca Ihdinas Shirathal Mustaqim, sebenarnya kita sedang memohon agar Allah menjaga hati kita, agar langkah kita tetap lurus, niat kita tetap bersih, dan hidup kita tetap berada di jalan yang diridainya. Bapak dan Ibu, inilah mengapa doa ini diulang terus dalam setiap salat, karena manusia sangat mudah berubah. Hari ini hati kita lembut, besok bisa keras. Hari ini kita rajin ibadah, besok bisa lalai. Hari ini kita merasa dekat dengan Allah, besok bisa kembali sibuk dengan dunia. Maka kita membutuhkan hidayah setiap hari. Bukan sekali, tapi terus-menerus. Bapak dan Ibu, jalan yang lurus bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi jalan yang membuat hati tetap dekat kepada Allah dalam keadaan apapun. Kadang jalannya sempit, kadang terasa berat, tapi itulah jalan yang membawa ketenangan dan keselamatan. Mulailah membaca ayat ini dengan hati yang lebih sadar. Jangan hanya dibaca cepat karena sudah hafal. Rasakan bahwa kita benar-benar sedang meminta petunjuk kepada Allah, karena tanpa pertolongannya kita tidak akan mampu menjaga hati kita sendiri. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar memahami makna Al-Fatihah dengan lebih dalam, agar setiap salat benar-benar menjadi cahaya yang membimbing hidup kita menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagian terakhir dari surah Al-Fatihah adalah doa yang sangat dalam maknanya. Shirathal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini tentang saya. Tentang saat saya mulai menyadari bahwa tidak semua jalan yang terlihat indah akan membawa kita kepada ketenangan dan ridha Allah. Bapak dan Ibu, dalam hidup ini, manusia selalu mencari jalan. Jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju kesuksesan, jalan menuju ketenangan, dan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun seringkali kita sibuk mengikuti arah dunia tanpa benar-benar bertanya, apakah jalan ini benar-benar diridai Allah? Ada orang yang terlihat sukses, tapi hatinya kosong. Ada yang terlihat bahagia, tapi hidupnya jauh dari ketenangan. Ada pula yang mengejar dunia tanpa batas, hingga lupa tujuan akhir hidupnya. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa dulu ia sangat sibuk mengejar penilaian manusia. Ia ingin terlihat berhasil, ingin dipuji, dan ingin dianggap hebat. Tapi semakin ia mendapatkan semua itu, justru hatinya semakin lelah. Hingga suatu hari, ia mulai memahami makna ayat ini, bahwa tidak semua jalan yang dipuji manusia adalah jalan yang diberkahi Allah. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya butuh semangat, tapi juga arah yang benar. Karena jika arah hidup salah, maka sejauh apapun kita berjalan, hati tetap tidak akan tenang. Ayat ini mengajarkan kita untuk meminta jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah.
jalan para nabi, orang-orang saleh, orang-orang yang hidupnya penuh keikhlasan, kesabaran, dan ketaatan. Bukan jalan orang yang tahu kebenaran tapi menolaknya, dan bukan pula jalan orang yang hidup tanpa petunjuk hingga tersesat jauh dari Allah. Bapak dan Ibu, terkadang kita merasa hidup baik-baik saja, padahal perlahan hati kita mulai menjauh dari Allah. Kita masih tertawa, masih bekerja, masih menjalani rutinitas, tapi jiwa kita kosong. Inilah mengapa Al-Fatihah ditutup dengan doa tentang jalan hidup, karena yang paling berbahaya bukan hanya kehilangan dunia, tapi kehilangan arah menuju Allah. Bapak dan Ibu, ketika kita membaca ayat ini dalam salat, jangan hanya sekadar dilafalkan. Rasakan bahwa kita benar-benar sedang memohon agar Allah menjaga langkah hidup kita, agar keluarga kita berada di jalan yang benar, agar hati kita tidak mudah terbawa oleh dunia, dan agar akhir hidup kita tetap dalam keadaan dekat kepada Allah. Karena sebesar apapun dunia yang kita miliki, jika hati kita jauh dari Allah, hidup tidak akan pernah benar-benar tenang. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan, agar setiap ayat yang kita baca tidak hanya terdengar di telinga, tapi juga menghidupkan hati dan menuntun langkah kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita memahami makna demi makna dalam surah Al-Fatihah, perlahan kita mulai sadar bahwa selama ini mungkin kita terlalu terburu-buru dalam salat. Kita membaca ayat demi ayat, namun hati kita belum benar-benar hadir. Ini tentang saya. Tentang saat saya menyadari bahwa salat saya selama ini lebih banyak menjadi rutinitas daripada tempat kembali untuk menenangkan hati. Bapak dan Ibu, banyak orang merasa hidupnya gelisah. Pikiran tidak tenang, hati mudah lelah, emosi mudah naik, dan hidup terasa kosong meskipun semuanya terlihat baik-baik saja. Lalu kita mencari ketenangan kemana-mana. Kita sibuk mencari hiburan, mencari kesibukan, bahkan mencari pengakuan manusia, padahal ketenangan yang paling dalam sebenarnya sudah Allah hadirkan dalam salat. Namun sayangnya, kita sering menjalani salat hanya sebagai kewajiban. Kita berdiri, rukuk, sujud, lalu selesai, tanpa benar-benar memahami bahwa di dalam salat ada percakapan antara hati kita dan Allah. Saya teringat seorang bapak yang berkata bahwa dulu ia merasa salat hanya rutinitas harian. Tapi setelah ia mulai memahami Al-Fatihah, ia mulai membaca lebih perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa kekuatan salat bukan hanya pada gerakannya, tapi pada hadirnya hati saat kita membaca dan memohon kepada Allah. Ketika kita memahami Alhamdulillahirrabbilalamin, kita belajar bersyukur. Ketika kita memahami Ar-Rahmanir-Rahim, kita belajar merasakan kasih sayang Allah. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, kita diingatkan tentang akhirat. Dan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita belajar berserah diri hanya kepada Allah. Bapak dan Ibu, semua ayat itu sebenarnya sedang membentuk hati kita, menguatkan jiwa kita, dan perlahan membawa kita kembali kepada Allah. Inilah rahasia besar yang sering tidak disadari, bahwa Al-Fatihah bukan hanya bacaan yang diulang-ulang, tapi petunjuk hidup yang Allah letakkan di dalam setiap salat kita. Jika hati kita mulai memahami itu, maka salat tidak lagi terasa berat. Salat akan menjadi tempat paling tenang untuk pulang ketika hidup terasa melelahkan. Bapak dan Ibu, mungkin kita belum sempurna dalam salat, mungkin pikiran kita masih sering kemana-mana, tapi jangan berhenti belajar menghadirkan hati. Mulailah perlahan, bacalah Al-Fatihah lebih tenang, pahami maknanya sedikit demi sedikit. Karena bisa jadi, perubahan besar dalam hidup kita dimulai dari satu salat yang benar-benar hidup. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar memperbaiki hati dan mendekat kepada Allah, agar setiap sujud kita benar-benar menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan cahaya dalam menjalani kehidupan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah memahami makna surah Al-Fatihah, ada satu pertanyaan yang mungkin mulai muncul di dalam hati kita. Mengapa selama ini kita begitu sering membaca ayat-ayat ini, namun hati kita masih mudah gelisah, mudah marah, dan mudah merasa kosong? Ini tentang saya. Tentang saat saya menyadari bahwa selama ini saya membaca Al-Fatihah hanya dengan lisan, sementara hati saya belum benar-benar ikut berbicara kepada Allah. Bapak dan Ibu,
Terkadang masalah terbesar dalam hidup bukan karena kita kurang harta, kurang kesibukan, atau kurang hiburan, tapi karena hati kita terlalu jauh dari Allah. Kita menjalani hari demi hari dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh tekanan. Kita tersenyum di depan orang lain, tapi diam-diam hati kita rapuh. Dan ketika malam tiba, ada rasa kosong yang sulit dijelaskan, padahal Allah sudah memberikan tempat terbaik untuk menenangkan hati kita, yaitu salat. Namun seringkali kita datang kepada salat dengan terburu-buru. Kita ingin cepat selesai, sementara hati kita masih sibuk memikirkan dunia. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa dulu ia sering merasa cemas dan sulit tenang. Tapi ketika ia mulai memahami makna Al-Fatihah dan membaca salat dengan lebih perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hidupnya langsung tanpa masalah, tapi hatinya menjadi lebih kuat menghadapi masalah. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa ujian, tapi hati yang tetap dekat kepada Allah di tengah ujian. Dan Al-Fatihah mengajarkan semua itu, mengajarkan syukur saat hidup terasa sempit, mengajarkan harapan saat hati terluka, mengajarkan tawakal saat kita merasa lemah, dan mengajarkan bahwa hanya Allah tempat kembali yang paling aman. Bapak dan Ibu, jangan biarkan Al-Fatihah hanya menjadi bacaan yang lewat di bibir kita setiap hari, karena di dalamnya ada cahaya yang mampu menghidupkan hati yang lelah. Mulailah menghadirkan hati dalam setiap salat. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung khusyuk sepenuhnya, tapi mulailah belajar memahami setiap ayat yang kita baca. Karena bisa jadi, selama ini yang tidak tenang bukan hidup kita, tapi hati kita yang terlalu jauh dari makna salat. Bapa dan Ibu, Allah tidak pernah bosan mendengar hambanya kembali. Bahkan ketika kita sering lalai, Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka jangan menyerah hanya karena merasa belum baik. Jangan berhenti hanya karena merasa hati masih sering lalai. Karena perjalanan menuju Allah memang bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang terus mau kembali. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan dan saling mengingatkan dalam kebaikan, agar setiap salat yang kita lakukan benar-benar menjadi jalan ketenangan hati, dan jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika hari ini kita merenungkan kembali semua makna dalam surah Al-Fatihah, mungkin kita mulai sadar bahwa selama ini Allah sudah begitu dekat dengan kita, namun hati kita yang sering terlalu sibuk untuk benar-benar merasakan kehadirannya. Ini tentang saat saya menyadari bahwa salat bukan hanya kewajiban harian, tapi sebenarnya adalah panggilan cinta dari Allah untuk hambanya yang lelah. Bapak dan Ibu, setiap ayat dalam Al-Fatihah ternyata bukan sekadar bacaan yang diulang-ulang dalam salat. Di dalamnya ada pelajaran hidup yang sangat dalam. Saat kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah mengajarkan kita tentang syukur dan penghambaan. Saat kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengingatkan bahwa kasih sayangnya tidak pernah putus. Saat kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah mengingatkan bahwa hidup ini sementara dan akan dipertanggungjawabkan. Dan saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengajarkan bahwa hanya kepadanya tempat kita bersandar. Bapak dan Ibu, semua itu sebenarnya adalah jawaban bagi hati manusia yang sering gelisah, lelah, dan kehilangan arah. Namun sayangnya kita sering membaca Al-Fatihah dengan tergesa-gesa. Kita terbiasa melafalkannya, tapi belum benar-benar menghidupkannya di dalam hati. Padahal bisa jadi, ketenangan yang selama ini kita cari sebenarnya sudah Allah letakkan di dalam salat kita sendiri. Bapak dan Ibu, mulai hari ini cobalah membaca Al-Fatihah dengan lebih perlahan. Jangan hanya membaca dengan lisan, tapi hadirkan juga hati kita. Rasakan bahwa setiap ayat adalah percakapan antara kita dan Allah. Rasakan bahwa Allah sedang mendengar setiap bacaan kita. Dan rasakan bahwa dalam setiap salat Allah sebenarnya sedang memanggil kita untuk kembali lebih dekat kepadanya. Mungkin hidup kita belum sempurna, mungkin hati kita masih sering lalai, tapi jangan pernah berhenti kembali kepada Allah. Karena sebesar apapun kesalahan kita, pintu rahmat Allah selalu terbuka bagi hamba yang ingin kembali memperbaiki diri. Bapak dan Ibu, jika video ini menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan dan belajar memperbaiki hati melalui ayat-ayat Allah. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, hidupkan hatiku dengan Al-Fatihah." Sebagai doa untuk diri kita sendiri dan untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang mendekat kepada Allah,
Dan jangan lupa subscribe Syamsiah TV agar kita terus mendapatkan nasihat Islami yang menenangkan hati, menguatkan jiwa, dan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.